Bismillahirrahmanirrahim. Al-thalithah Al-thalithah ma la tuharrimuhul fatwa wala syubhata fi hilli. Al-thalithah itu tekan nomor 3 pembahasan dari tentang derajat halal. Imam Ghazali memudahkan pemahaman tentang halal dan haram. Beliau menggambarkan ada 4 tingkatan. Seperti gula, ada yang paling manis, agak manis, sedikit manis. Halal dan haram menurut Imam Ghazali juga ada tingkat-tingkatnya. Makanya Imam Ghazali membuat standar. Ada 4 tingkat. Kemarin 1, 2 sudah disebutkan. Apa yang disebut Imam Ghazali sebagai wara', sifat wirainya apa itu? Solihin. Terus ada yang wara'nya al-udul, orang-orang adil. Tingkatan yang ketiga, asal satu tingkatan nomor 3, iku ma perkara la tuharimuhu kang orang ngaramaken hu ing ma op al fatwa, fatwa syar'iyyah. Wala subhatalan orang subhat iku mawujud fi hilhi dalam halal lima. Walakin yukhafu, tetapi den wedeni, den wedeni minhu saking ma opo adahu oleh nekaaken mengkono mala tuharimul fatwa niku ila muharramin maring perkara kang den haramaken ay syar'iyyin. Ada sesuatu yang tidak haram sama sekali, clear, jelas, tetapi di situ bisa dikhawatirkan menarik kepada sesuatu yang haram. Wa huwa mengkono niki wau pundi asalis niku. Contoh nih yang ketiga yang disebut oleh Imam Ghazali sebagai tingkatan sesuatu yang murni halal tapi bisa mempengaruhi sesuatu yang haram. Contoh nih wa mengkono salis ikutar kuma ninggal perkara la baksa kang ora ono bahaya iku mujud bihi klan ma khaufatama krana wedi perkara bihi kang iku tetep ing dalem baksun te bahaya. Meninggalkan sesuatu yang boleh karena menghindari sesuatu yang tidak boleh. Wa hadza utaikilah salis iku warul muttaqin. Sifat wira ini wong kang takwa. Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yablughul abdu warul muttaqin. Pun dia terusan. La yablughu wa rakamaka sopal abdu kawula darajatal muttaqin ing derajate wong kang takwa hatta yada asing ninggal sapa wong mak ing perkara la baksa kang ora ono bahaya kemujud bihi kelan ma tinggal mahofatan krana wedi mimma sanging perkara bihi kang iku tetep ing dalem baksun tai bahaya. Artinya ada sesuatu yang halal ditinggalkan karena takut jatuh kepada yang haram. Ini yang waraul muttaqin. Terus tingkatan yang keempat menurut Imam Ghazali ar-rabi'u kang kaping 4 iku ma perkara la ba'sa kang ora ono bahaya iku mujud bihi kelan ma aslan babar pisan. Ada sesuatu yang sama sekali tidak berbahaya. Wala yu'addi lan ora nekani apa ma ila ma maring perkara bihi kang iku tetep ing dalem ma baksun tai bahaya. Ini tingkatan yang paling ringan. Betul-betul halal dan tidak menarik pada perbuatan yang haram. Tetapi walakinahu tetapi ini mungkunu ma iku yutanawalu dan berkoleh dan lakoni apa ma li ghairillahi krana liyane zate atau tidak karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Wala ala niyati taqwa lan ora ing atase niat takwa bihi kelan ma niat taqwi, niat ngalapi kuatan bihi kelawan ma ngalapi kuatan ala ibadatillahi ing atase ibadah maring Allah Subhanahu wa taala. Ada sesuatu yang memang halal boleh dilakukan dan tidak menjerus kepada hal-hal yang haram, akan tetapi itu bisa membuat orang lupa dari Allah. Ini menurut definisi Imam Ghazali. Atau niatnya tidak karena Allah, walaupun itu
aslinya halal. Ini lembut sekali ya. Jadi kan ada yang pertama perkara yang jelas halal haram, ada yang syubhat. Tingkatan ketiga ada yang halal tapi bisa menarik kepada hal yang haram. Tingkat keempat ini sudah halal dan tidak berefek pada haram, tetapi masalahnya, ya, masalahnya di sini tidak ada ikhlas, tidak ada niat karena Gusti Allah. Au yatatarraku utawa anyar teko ila asbabi maring pira-pira sebabe mengkono ma al musahilati kang gampangaken walakinau ala niyati ghairi taqwasi. Ayat tatarraku ila asbabihi al musahila apa karahiyatun kemakruhan au maksiatun wa maksiat. Fal imtina mongko te nyegah ai nyegah sing nomor 4 niki iku war usiddiqin wira ini pira-pira wong kang siddiqin. Ini tingkatan tertinggi. Siddiqin itu posisinya di bawahnya nubuwah. Makanya Imam Ghazali mengklasifikasi wirai. Pertama itu udul, sifat adil, baru kemudian di atasnya solihin, di atasnya mutakin, atasnya lagi siddiqin. Siddiqin itu di bawahnya kenabian. Fahadhi mongkau ta'i kila martabah ar-rabi'ah iku darajatul halali biro-biro derajati halal jumlatan kelawan gemblengan secara global. Ngaji halal haram itu 4 tingkatan itu. Keharaman dan kehalalan itu dibagi 4 tingkat. Ila an-nufasilha tumeka maring yen nerangaken ingsun ha ing mungkun arba'ah bil amthilati kelan pira-pira contoh wasyawahidi lan pira-pira dalil. Nanti ini akan diurai contoh dan dalilnya. Yang penting Imam Ghazali itu membagi 10 tingkatan perkara halal. Ini level-levelnya. Contohnya di bawah ini. Wa amal waro. Wa amal haram wa anapun perkara haram. Allah tidak karena kang wis nutur ing sudu ing ma. Fi darajatin dalam derajat al-ula kang kawitan huwa alladzi mungkunu alladzi karena iku alladzi perkara istarat kang den syarataken apa tawarru gawe wirai anu saking ma fil adalati ing dalam sifat keadilan. Sifat adalah. Yang pertama adalah ketika orang itu menjauhi hal-hal yang haram. Ini tingkatan pertama. Dimana kalau orang itu melakukannya maka dia tidak mempunyai sifat adalah atau dia dianggap sebagai fasik ya. Ini tingkatan pertama tentang menjauhi hal-hal yang jelas-jelas haram. Wa itrah summatil fisqi lan nibahaken tetengere fasik. Kalau orang melakukan itu menjadi fasik. Fa huwa mengkote mengkono niku wau al haram niku perkara haram yang harus dijauhi. Aidan halimane iku ala darajatin ing atase pira-pira derajat fil khabasi ing dalam jembere. Haram itu juga beberapa tingkat. Fal ma'khudhu tekang den alam biakdin kan akad fasidin kang rusak. Sesuatu yang didapatkan dengan akad yang tidak sah. Contohnya kal mu'atoti koyo akad mu'atoh. Akad tanpa transaksi, saling memberi. Itu yang kemarin disebut sebagai mu'atoh. Mari diterangkan. Mu'atoh itu termasuk jual beli yang fasid ya. Fala yajuzu mongko ora wenang fihi ing dalem mengkono-mengkono akad fima ing dalam perkara la yajuzu kang ora wenang fihi ing dalem ma apa al mu'atatu akad mu'atah haramun fal ma'khudhu iku haramun haram. Lakin fi darajatil maghsubi tetapi ing dalam tingkatane perkara kang den ghasab ala sabilil qahri ing atase dalan maksa. Halal ada 4 tingkat, wirai ada 4 tingkat. Imam Ghazali mengatakan haram pun juga ada 4 tingkat. Tingkat terendah yaitu sesuatu yang didapatkan dengan akad yang tidak sesuai syariah. Contoh, dalam fikih disebut ada akad mu'atoh. Akad yang tidak memakai ucapan transaksi. Rela memberi mengambil, ya kayak swalayan ini kira-kira. Itu menurut yang mengatakan tidak sah adalah haram. Sehingga jual belinya yang seperti itu dosa, tidak boleh.
tetapi tidak sampai haram dimakan. Cuma perbuatan melakukan transaksi yang tidak sah itu tidak boleh gitu. Ta'atil uqud al-fasidah haram. Walakin balil maghsubu balik utai perkara kang den gosok iku aghladzul luwe abot. Ifihi karena iku ing dalam mengguno al-maghsub tarku tariki syar'i utawi ninggal dalan syariah fil iktisabi ing dalam nyambut gawe wa idza'il ghairi lan nglarakaken wong liya. Sesuatu yang didapat dengan jual beli yang transaksinya tidak sah itu haram, tetapi tidak seperti menggosok. Kalau gosok itu kan mencuri. Ini kan tidak mencuri, akadnya ada, cuma menyalahi syariah gitu loh. Jadi hari ini banyak akad-akad yang tidak sesuai syariah. Lah itu haram. Tapi haramnya itu pada tingkatan yang rendah, karena tidak sampai menyakiti atau mengambil hak orang lain. Walaisalan orang ono iku fil mu'athati dalam akad mu'athah apa idzaun nglarani. Itu kan sama-sama rela, enggak disakiti. Wa innama fihi ang pastine iku dalam akad mu'athah tarku tariq kita abudi utawi tinggal dalane ta'abbud. Ta'abbud dalam arti melakukan syariah. Kan ada syariat harus dilakukan ijab qabul. Melanggar ini aja, tapi esensinya tidak menyakiti orang lain. Faqatu halibloko. Summa tarku tariq kita abudi nuli utawi tinggal dalan ta'abbud. Ngelakoni ibadah maksudnya menjalankan syariah bil mu'atati kelawan akad mu'atah iku ahwanu luwe enteng min tarkihi saking sebab tinggal ta'abbud bir riba sebab ngelakoni riba. Riba itu juga melanggar syariah. Riba juga melanggar larangannya Allah. Tapi juga ada rela juga. Mereka juga rela, yang diberi juga rela ya. Tapi tetap haram. Iya, karena apa? Ini melanggar aturan syariah. Umpamanya orang itu memang senang sama rentenir. Ya, sah. Artinya hartanya itu haram dari segi apa? Melanggar syariah. Walaupun itu tidak sama dengan mencuri, tapi itu melanggar syariah. Dan ini juga dosa. Wa hadza tafawutu tai ikilah perbedaan. Beda antara akad mu'athah dengan akad riba. Sama-sama tidak boleh, sama-sama melanggar syariah, tapi derajat keharamannya ini lebih berat yang apa itu riba. Wa hadza tafawutu ta ikilah perbedaan iku yudraku den temu apa tafawut bisa disyar'i kan oleh bangetaken syariat wa wa'idihi lan pengancami syariat wa taqidi lan ora yang ngukuhaken mengkono syariat fi ba'dil manahi ing dalam sebagiane pira-pira larangan. Alama yang saya berkoro saya tikang bakal teko poma fi kitabit taubatin dalam kitab taubah inda dzikril farqi nalika nyebutaken perbedaan bainal kabirati antara dosa gede wa saghirati lan dosa cilik. Balil ma'khudhu bali utai perkara kang den alap zulman kelawan zalim min faqirin saking wong melarat au salihin utawa wong saleh au min yatimin utawa anak yatim iku akhbathu luwih jahat luwih jelek ya. Wa a'zamu lan luwih agung dosane maksudnya minal ma'khudhi timbang perkara kang den alap min qawiyin saking wong kang kuat au ghaniyin utawa wong kang sugih au fasikin utawa wong kang fasik. Haram itu menurut Imam Ghazali juga bertingkat-tingkat. Ada yang sangat haram, seperti kalau orang itu gosok, sama-sama gosok, sama-sama nyolong wis. Nyolong kepada orang alim, nyolong dunyane kiai, nyolong dunyane wong soleh, nyolong dunyane anak yatim. Itu dosanya jauh lebih berat dibanding nyolong WE Cino, nyolong WE konglomerat, nyolong WE wong fasik ya. Sama-sama nyolong ya, sama-sama haram, tapi haramnya kepada orang baik itu jauh lebih berat daripada haramnya pada orang yang zalim. Jadi haram ini makanya sejak dulu saya ini dipesan ya, jangan sekali-kali di pondok itu nyolong. Haramnya berlipat ganda. Karena apa? Orang di pondok ini orang baik, orang ibadah, orang yang tidak nyakiti orang, orang yang sedang mengajak kebaikan. Kalau kamu curi, haramnya berlipat ganda. Durokoni nemen, kualate nemen.
daripada kamu nyolong umpamanya ya. Walaupun nyolong itu jelek, nyolong apalah pabrik gula, nyolong Indomaret umpamanya. Sama-sama nyolong, nyolong kepada orang soleh, nyolong pada anak yatim itu lebih jahat daripada dibanding nyolong kepada orang kaya. Li anna darajatil idza ikra pira-pira derajat ngelarani iku takhtalifu beda-beda apa derajat bikhtilafi darajatil mu'dzi kelawan bedani pira-pira derajat kang nglarani. Fa hadhi utai ikilah mengkur darajat iku daqa iku pira-pira perkara kang lembut. Ini pembahasan yang lembut fi tafasilil khabaisi ing dalam pira-pira perinciane perkara kang jember, perkara kang haram. Layam bagi kang ora sayuk apa yudhala yen to den lalekaken apa anha sange mengkono tafasil. Halal itu ada yang halal tingkat tinggi, haram pun juga begitu, ada haram yang tingkat tinggi. Nemen harame ya. Orang akad mu'atoh itu haram dari segi akadnya yang salah, tapi masih enteng sebab tidak nyakiti orang lain. Gosok lebih tinggi. Karena apa? Gosok itu menyakiti orang lain. Tapi dibanding gosok lebih tinggi lagi apa? Riba. Wah, riba itu rentenir, menyakiti orang lain. Di atasnya riba, ya itu dosa bertingkat-tingkat. Dan tergantung siapa kepada siapa. Nyolong kepada pondok, ini ya puluhan kali lipat dosanya dibanding nyolong ke pabrik gula umpamanya. Karena apa? Ini tempat ibadah, itu tempat usaha. Jadi ini harus hati-hati. Ya memang sebaiknya semua ya dihindari ya. Haram itu nyolong pada siapapun ya haram. Tapi ada haram yang tingkat tinggi ya. Nyolong dunyoni santri, itu haramnya luar biasa. Sebab itu menyakiti orang yang sedang beribadah kepada Allah. Nyolong dunyoni kiai, nyolong dunyoni pondok, itu haramnya nemen. Haram dan duroko. Jadi podo-podo haram, ada yang tinggi ya. Ini menurut Imam Ghazali seperti itu. Falaulah tilafu darajatil usad, lamun ora ana utawi perbedaan pira-pira derajati maksiat, mongkang maksiat, lamak talafat mongko yakti ora dadi beda apa darajatun nari pira-pira derajati neraka. Seandainya dosa itu tidak bertingkat-tingkat, mungkin neraka juga tidak bertingkat-tingkat. Neraka itu kan ada neraka jahim, ada neraka hawiyah, ada neraka sijin, ada neraka itu tingkat-tingkat. Sesuai tingkatan kejahatan manusia. Jadi semakin jahat, nerakanya semakin VIP. Sama dengan semakin baik, surganya juga semakin VIP ya. Makanya hati-hati. Haram itu jelek, tapi ada yang sangat jelek. Fa idza arafta nalikani murusira masarat taglid, masarat taglid ing pira-pira perkara kang dadekaken abot. Masarat itu sesuatu yang membuat efek lebih berat ya. Sesuatu yang memperberat keharaman. Fala hajatan mongkorona hajat iku mujud ila hasrihi maring ringkes mengkono taglid fi salasi darajatin dalam telu pira-pira derajat au arba'in utawa petang derajat. Kalau sudah begini mungkin tidak perlu perjelas lagi menurut Imam Ghazali. Kamu sudah tahu bahwa ini ada yang berat, ada yang ringan. Untuk hal ini tidak perlu diterangkan secara mendetail, kata Imam Ghazali. Au arba'in ta potang faina dalika sudah mengkono darajat iku jarin lumaku majur tahakumi ing dalem nggon lumaki ini ngukumi endire. Terusan endire. Tahakumi. Hak ono hak? Hah? Tapi lagi kitab ini hak tahakum amrih ngukumi wa tasahilan amrih kesenangan. Fa huwa utai mengkono utai mengkono fa huwa mengko utai mengkono hasru iku talabu hasrin amrih ringkes fima ing dalam perkara la hasira kang ora ono ringkesan iku maujud lahu keterima. Wa yudullu kana nuduhaken ka ing sira al-ikhtilafi darajatil harami ing atasi pira-pira perbedaan derajat haram fil khabasi dalam jembere. Haram ini ada beberapa tingkat. Yang Imam Ghazali merasa tidak perlu didefinisi lebih lanjut. Yang penting kamu sudah dikasih gambaran seperti tadi. Ada haramnya akad mu'atoh, ada haramnya riba, ada haramnya ghosab, ada haramnya dolim.
Ini kan sama-sama haram, tingkatannya tidak sama. Seperti itu menurut Imam Ghazali kamu bisa bandingkan. Termasuk objeknya. Nyolong wae sopo. Nyolong wae pondok, mbek nyolong wae KUD. Nah itu beda. Sama-sama haram tapi ini haramnya lebih berat. Nah kata. Fahwal haram, fahwal temung kono bundi. Bundi ore. Teko bundi. Wa sayati kang bakal teko. Apa ma perkara sayati kang bakal teko apa ma fi ta'arudil mahdzurati ing dalam perlawanane pira-pira perkara kang den larang. Wa tarjihi ba'dhiha lan ngunggulaken sebagian mahzurat ala ba'din ing atase sebagian kang liya. Hatta idza qarra sehingga nalikane kepeksa, seandainya ada orang terpaksa ila akli maitatin maring mangan batang, makan bangkai, au akli to amil ghairi to mangan panganane wong liya, au akli saudil haram itu mangan beburone tanah haram, fa inna sunni kita iku nuqaddimu ngejoaken kita ba'da hadza ing sebagiane ikilah ittirar ala ba'din ing atase pira-pira bagian kang liya. Jadi kesimpulannya begini. Imam Ghazali membagi tingkatan haram ya. Sebagaimana beliau membagi pada tingkatan halal. Halal itu sama-sama halal ada tingkatan. Sangat halal, halal biasa, rodok halal gitu. Tidak sampai subhat. Haram juga begitu. Haram itu ada yang sangat haram, haram temenan, haram sedikit. Tapi semuanya juga haram. Maksudnya apa? Imam Ghazali ini untuk membuat kemudahan. Sebagaimana orang itu kan penyakit itu kan ada kanker stadium 1, 2, 3, 4. Nah, ada level. Pedes level 1, 2, 3, 4. Nah, Imam Ghazali ingin membuat satu gambaran supaya kamu mudah bahwasanya haram itu segini tingkatannya, ada 4. Begitu juga halal. Halal itu di tingkatan yang nemen halali, halal biasa dan seterusnya. Supaya kamu mudah memahami ya. Maksudnya supaya kita ini cerdas, bisa milah dan milih ya. Harus ya, halal itu harus. Mencari harta halal itu wajib ya. Bekerja mencukupi diri keluarga supaya tidak mencuri, tidak nyolong, tidak korupsi itu wajibnya. Thalabul halal faridhatun. Cari harta halal itu fardu ala kulli muslim. Semua orang Islam ya. Jadi semua orang Islam harus berusaha mencukupi hidupnya, mencari nafkah supaya tidak minta-minta, tidak mencuri, tidak makan barang haram. Nah bekerja itu harus mencari yang halal. Halal itu ada sekian tingkatan. Seperti juga haram ada sekian tingkatan. Lah Imam Ghazali nanti dalam bab selanjutnya ini akan menerangkan tingkatan-tingkatan secara perincinya. Muka-muka kita bisa mengamalkan. Muka-muka kita dilindungi Allah dari harta-harta yang haram. Amin Allahumma amin.